Semuanya Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan. Kita malam ini akan bersama-sama belajar tentang musik gereja. Ya, memang musik gereja ini harusnya suatu area yang sangat luas. Saya akan mencoba memaparkannya dengan komprehensif mungkin, tetapi dengan cara yang singkat dan ini paling tidak kita akan mengenal tentang musik dan pelayanan musik gerejawi. Nah, sebelum kita masuk ke musik gerejawinya, beberapa hal mendasar ya Bapak Ibu semua yang perlu kita ketahui bahwa pertama-tama musik itu adalah pemberian Tuhan. Ya, jadi dari Tuhan, asalnya dari Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada umat manusia, ke dalam diri manusia. Dan tampaknya Tuhan menganggap ini suatu hal yang sangat penting dan serius yang memang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Sehingga kalau boleh dibilang kedudukan seni musik dibandingkan seni-seni yang lain ini berbeda, gitu ya. Kalau kita menelaah tentang ilmu psikologi, kita mengenal kecerdasan kecerdasan majemuk maksud saya. Di dalam kecerdasan majemuk itu ada kecerdasan musik, ya. Jadi ada itu di antara 9 atau mungkin ada yang ngomong 12 kecerdasan majemuk yang lainnya, tetapi yang pasti bahwa ada kecerdasan musik yang memang dibutuhkan dan perlu diperhatikan dengan serius sehingga seorang pribadi itu boleh dibilang utuh ya kalau salah satunya memiliki kecerdasan musik yang yang diperlukan. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa tidak hanya Tuhan melihat bahwa musik itu penting dalam diri manusia, tetapi juga Tuhan Allah memandang ini serius dan penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Sehingga lalu sejak perjanjian lama, posisi musik di dalam ibadah itu sudah sangat melekat erat, gitu ya. Jadi sudah sangat melekat erat di dalam kehidupan bangsa Israel yang kemudian berlanjut di perjanjian baru dan sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu maka malam hari ini kita akan mengenal tentang pelayanan musik gereja dan apa dan bagaimana dan kenapanya begitu ya. Saya akan memaparkannya. Saya izinkan saya share screen. Ya, nah saya akan awali dengan satu konsep yang diutarakan oleh Dr. Bruce Lefblatt. Beliau adalah dulu adalah salah seorang dosen di profesor musik gereja di Southwestern Baptist Seminary di Texas, Amerika. Dia mengutarakan ini, the role of music in church. Ya, jadi peranan musik di dalam gereja is not more than, is not less than, is not other than the work of the church, which is ministry. Jadi dia berkata bahwa peranan musik di dalam gereja itu tidak lebih dari, tidak kurang dari, dan tidak bukan adalah pekerjaan gereja, yaitu pelayanan. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar dan beliau sudah mengutarakannya ini sudah lama, gitu ya. Dan saya pikir bahwa kalau kita ngomong peranan musik dalam gereja, maka kedudukan pelayanan musik gereja ini sebenarnya setara dengan pelayanan-pelayanan yang lain di dalam gereja. Jadi tidak boleh pelayanan musik gereja itu dianggap lebih penting dari pelayanan-pelayanan yang lain, atau sebaliknya tidak boleh dianggap sebagai pelayanan-pelayanan yang pelayanan musik ini tidak boleh dianggap sebagai pelayanan yang nggak penting. Pelayanan yang lain lebih penting gitu ya. Karena sama, kedudukannya sama, jadi pelayanan musik di dalam gereja itu adalah pelayanan itu sendiri. Salah satu bagian dari pelayanan yaitu pekerjaan gereja, the work of the church. Dan beliau melanjutkan bahwa ministry of the church itu apa aja ya, pelayanan musik
Dalam pelayanan dalam gereja meliputi pertama ministry to the Lord, jadi pelayanan kepada Tuhan dalam bentuk worship atau ibadah. Kemudian pelayanan kepada tubuh Kristus, ya, kepada semua orang percaya di dalam bentuk fellowship, persekutuan. Kemudian nurture, ini pendewasaan dan edukasi. Dan yang ketiga, pelayanan kepada dunia dalam bentuk penginjilan, misi, dan pelayanan-pelayanan sosial yang lain. Nah, sehingga kalau pelayanan-pelayanan yang lain juga mengarah kepada 3 area ini, demikian juga dengan pelayanan musik gereja. Ini juga bisa digunakan atau mempunyai fungsi di dalam pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama anggota tubuh Kristus, dan juga kepada dunia. Itu memang kelihatannya bahwa pelayanan musik itu banyak kita amati di bidang worship, tetapi sebenarnya pelayanan musik juga bisa digunakan untuk area-area pelayanan yang lain seperti yang diutarakan oleh Dr. Bruce Lefblatt ini, ya. Nah, kita akan lihat pendapat yang lain dari seorang tokoh yang lain, yaitu Harry Askew dan Hugh Elrod. Ini dua ahli di dalam musik gereja, terutama di dalam nyanyian-nyanyian jemaat. Dalam bukunya Sing with Understanding, mereka menyebutkan ada 4 aspek pelayanan musik, yaitu pertama in proclamation, jadi proklamasi itu untuk ini ya, untuk pemberitaan firman maupun juga untuk pemberitaan Injil, begitu ya, memproklamasikan firman Tuhan dan Injil. Kemudian di dalam ibadah, di dalam edukasi, juga di dalam pelayanan, terutama pastoral. Nah, saya akan breakdown pembahasan saya menurut 4 ini, begitu ya. Tapi saya akan taruh worship di paling terakhir, karena itu biasanya diskusi yang paling banyak. Nah, yang pertama-tama, di dalam proklamasi atau pemberitaan Injil ini, itu pelayanan musik juga ternyata berperan banyak, begitu ya, tanpa kita sadari. Salah satunya di zaman barok, gitu ya, atau dimulai zaman barok. Bagi teman-teman yang belajar musik pasti tahu zaman barok ya, sekitar tahun 1685 sampai 1750, itu ada satu genre musik gereja yang namanya oratorio. Ya, beberapa komposer yang terkenal dengan oratorionya antara lain Handel, ya, George Friedrich Handel atau Johann Sebastian Bach, yang juga banyak nulis oratorio. Oratorio ini adalah suatu karya musik yang terdiri dari solois, paduan suara, dan orkestra, ya. Dan biasanya mereka mengangkat tema-tema khusus untuk dijadikan tema dalam satu oratorio, baik itu mungkin tokoh-tokoh Alkitab atau juga peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, gitu ya. Nah, pada zaman itu, bersanding dengan oratorio itu ada genre musik sekuler yang namanya opera. Dan opera pada zaman itu merupakan salah satu pertunjukan musik yang paling digandrungi orang zaman itu, gitu ya. Paling digandrungi orang zaman itu, opera. Nah, begitu melihat para komposer-komposer Kristen ini melihat, wah ini orang-orang kok suka nonton opera, begitu ya. Kemudian akhirnya mereka terpanggil untuk menulis atau membuat komposisi oratorio dengan tujuan mereka ingin membawa berita-berita dari Alkitab atau cerita-cerita dari Alkitab kepada orang banyak, gitu ya. Dan mereka menggunakan salah satu pertunjukan musik yang digemari orang pada waktu itu, tetapi isi dari pertunjukan ini atau komposisi musik ini adalah berita-berita dari Alkitab, entah tokoh-tokoh Alkitab atau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Nah, salah satunya kalau kita melihat Johann Sebastian Bach itu banyak menulis tentang Passions. Passions itu adalah narasi tentang cerita kesengsaraan Kristus. Jadi proses
Kristus itu, proses penyaliban Kristus dari mulai penghakiman sampai mati di atas kayu salib, ya. Jadi Johann Sebastian Bach menulis Passions ini dari berdasarkan Injil Matius, Injil Yohanes gitu ya, Injil Lukas gitu ya, menulis itu dengan tujuan dia ingin menceritakan Kristus terutama dari sisi penderitaannya dan penyalibannya kepada orang banyak sehingga orang banyak boleh mengenal Injil melalui situ. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa para komposer-komposer Kristen itu menggunakan musik untuk pemberitaan Injil, gitu ya. Dan tentunya banyak hal-hal yang lain dan contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain yang kita tahu penginjil besar Billy Graham, dan ternyata di dalam sepanjang pelayanannya Billy Graham ini melibatkan begitu banyak para musisi-musisi, banyak sekali. Mungkin bisa angka itu bisa sampai ratusan kali ya. Nah, antara lain beberapa ini foto yang saya gambar yang saya tampilkan ada paduan suara, kemudian juga ada beberapa solois yang nyanyi bersama-sama dengan Billy Graham. Kemudian yang di ujung kiri atas itu adalah seorang komposer Kristen yang sangat produktif, namanya William Gader. Ya, dia menulis begitu banyak-banyak lagu gospel. Salah satunya yang mungkin kita sangat familiar adalah lagu Because He Lives, ya, sebab dia hidup ada hari esok gitu ya. Nah, itu ditulis oleh William Gader. Nah, ini Billy Graham di dalam Crusades-nya itu melibatkan banyak musisi. Jadi di dalam KKR-KKR-nya selain dia berkhotbah dan memberitakan Injil, tapi dia juga memberikan kesempatan kepada para penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik, ya, sampai Michael W. Smith mungkin yang orang-orang muda lebih kenal, itu juga dilibatkan di dalam pelayanan-pelayanan Billy Graham. Nah, dari pelayanan Billy Graham inilah akhirnya di Amerika muncul satu genre musik gereja yang khusus yang namanya white gospel, ya, atau nyanyian-nyanyian gospel. Nah, itu lahirnya dari salah satunya adalah dari Crusades-nya Billy Graham ini, gitu ya. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa nyanyian-nyanyian Kristiani itu dipakai Tuhan untuk pemberitaan Injil, begitu ya. Nah, ini mungkin hanya dua contoh yang saya angkat, tetapi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh di mana Allah menggunakan lagu-lagu Kristiani untuk penyebaran Injil, gitu ya. Nah, kita masuk yang ke edukasi, Church Music in Education. Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Jadi di sini Paulus menginstruksikan bahwa firman Tuhan, perkataan Kristus gitu ya, firman Tuhan dengan segala kekayaannya itu bisa disampaikan melalui nyanyian, melalui mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Untuk apa? Untuk mengajar dan menegur orang. Ya, orang Kristen tentunya ya, supaya mereka boleh belajar tentang firman Tuhan dan hidup mereka boleh diubahkan melalui firman Tuhan. Nah, sehingga di sini musik gereja, terutama nyanyian rohani, memiliki fungsi edukasi untuk mendewasakan jemaat, gitu ya. Nah, kira-kira apa saja ya apa yang perlu diperhatikan di dalam unsur edukasi ini? Yang pertama tentunya mengajarkan firman Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu maka nyanyian rohani ini perlu sekali diperhatikan lirik-liriknya, gitu ya. Apalagi kalau lirik-lirik itu diambil langsung dari firman Tuhan, maka perlu diperhatikan bagaimana pemakaiannya, ya, dan bagaimana isinya. Nah,
apakah nyanyian rohani yang pernah ada itu ada yang tidak sesuai dengan Tuhan? Oh, ada gitu ya. Hanya kalau misalkan nyanyian yang lama itu sudah hilang di telan zaman karena sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang baru-baru juga tentunya ada begitu ya. Sehingga kita perlu selektif. Kalau kita memilih lagu-lagu yang akan kita nyanyikan dalam gereja, kita harus selektif melihat isi dari lagu-lagu itu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Termasuk juga bahwa nyanyian-nyanyian rohani itu juga bisa digunakan untuk mengajarkan doktrin, ya, pengajaran-pengajaran teologi kepada jemaat. Ya, banyak nyanyian himne yang memang sudah kelihatan, oh ini nyanyian himne yang mengajarkan tentang doktrin. Misalkan lagu Suci 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 yang mengajarkan tentang Allah Tritunggal, gitu ya. Kemudian juga ada lagu Veres Logises yang mengajarkan tentang doktrin kristologi, tentang Kristus. Belum lagi tentang Roh Kudus juga ada, tentang gereja juga ada. Jadi lagu-lagu tersebut mengajarkan tentang doktrin. Nah, tentunya ini juga perlu diperhatikan supaya doktrinnya tidak salah. Apakah ada lagu-lagu yang doktrinnya salah? Ada, sekali lagi. Dan sama, kalau lagu-lagu yang dulu sudah hilang di telan zaman karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang disarikan dalam bentuk teologi, begitu ya. Dulu ada bapak gereja yang namanya Arianus yang tidak percaya Allah Tritunggal, lalu juga menggunakan lagu-lagu him untuk mengajarkan tentang doktrin-doktrinnya yang salah, yang menentang Allah Tritunggal, sehingga lalu itu ditentang oleh gereja, sehingga pada konsili di Nisea tahun 325, maka ajaran itu ditentang, dan pada konsili itu juga akhirnya muncullah lagu suci-suci-suci tadi, holi-holi tadi, untuk memerangi ajaran dan nyanyian-nyanyian dari Arianus, begitu ya. Itu contohnya seperti begitu. Ada lagi juga mengajarkan tentang disiplin rohani, mengajar orang untuk setia membaca Alkitab, berdoa, bersaksi, bahkan mendorong orang untuk mengasihi orang lain, bersaksi tentang Kristus dan sebagainya. Nah, itu juga ada lagu-lagu yang seperti begitu. Sehingga di sini kita melihat bahwa musik gereja juga punya fungsi yang sangat penting di dalam memberikan pertumbuhan kepada orang-orang Kristen melalui nyanyian, ya. Bahkan orang akan lebih gampang menghafalkan lagu daripada mungkin menghafalkan ayat firman Tuhan, begitu ya. Melalui lagu mereka lebih bisa menghafal firman Tuhan, sehingga mereka dibantu untuk selalu mengingat firman Tuhan melalui nyanyian-nyanyian itu. Nah, ini apa-apa yang perlu kita perhatikan yang berkenaan dengan musik gereja atau nyanyian rohani dalam fungsi edukasi. Nah, salah satu contoh yang di mana musik gereja atau nyanyian rohani itu dipakai di dalam gereja, waktu di Amerika itu ada satu movement yang namanya Sunday School Movement, ya. Nah, mungkin Sunday School di sini berbeda dengan Sunday School yang kita pahami, begitu ya, di Indonesia. Di Indonesia ngomong sekolah minggu itu anak-anak gitu ya. Tetapi kalau di Amerika sejak dulu sampai sekarang, yang namanya Sunday School itu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Ya, di Amerika itu biasanya pada hari Minggu itu mereka selain ibadah atau kebaktian itu either before or after, jadi sebelum atau sesudah ibadah mereka punya kelas-kelas. Jemaat datang ke gereja dibagi kelas-kelas, lalu mereka di situ belajar. Ya, ada belajar firman Tuhan, ada belajar tentang pelayanan dan sebagainya. Itu mereka sebut sebagai Sunday School. Nah, di dalam Sunday School ini, waktu Sunday School Movement ini sekitar abad 19 di Amerika, juga bermunculan nyanyian-nyanyian yang memang ditulis atau lahir di movement ini gitu ya, melalui movement ini gitu. Akhirnya lagu-lagu ini dipakai Tuhan juga untuk memberikan
pertumbuhan di dalam kerohanian jemaat pada waktu itu. Satu contoh lagu yang lahir dari Sunday School Movement ini lagu Make Me a Blessing gitu ya. Ya. Jadikan aku dalam berkat-Mu, itu ya lagu itu. Jadi itu dorongan kepada jemaat untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, begitu ya. Nah, ini tentang Sunday School Movement sebagai salah satu bukti bahwa nyanyian rohani, musik gereja juga dipakai Tuhan dalam fungsi edukasi. Nah, contoh yang lain, ada satu buku ya yang saya juga rekomen untuk teman-teman bisa baca kalau ada kesempatan, yang ditulis oleh Calvin Stapleton ya, judulnya My Only Comfort: Death, Deliverance and Discipleship in the Music of Bach. Jadi di sini Calvin Stapleton itu ini ya mengangkat satu fakta bahwa melalui karya-karya J.S. Bach, baik itu yang oratorio itu tadi ya, yang tadi saya sempat jelaskan, Passions, yang oratorio yang bercerita tentang kesengsaraan Yesus, motet itu biasanya karya paduan suara yang isinya adalah dari ayat-ayat Alkitab, dan koral yang koral ini sama paduan suara tapi yang teksnya itu berupa him ya, nyanyian itu beda dengan motet yang berasal dari firman Tuhan ya, dan semuanya memang ditulis dalam bahasa Jerman. Nah, melalui karya-karya dari J.S. Bach ini, J.S. Bach itu coba mengajarkan konsep-konsep pengajaran-pengajaran dalam Katekismus Heidelberg. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Jadi Calvin Stapleton mengangkat fakta-fakta itu, ternyata musik-musik atau lagu-lagu yang ditulis oleh J.S. Bach ini itu syarat dengan konten-konten atau pengajaran-pengajaran dari Katekismus Heidelberg ya. Sehingga maka melalui nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan pada waktu itu dari karya J.S. Bach ini, itu jemaat akhirnya diperkaya dengan pengajaran nomor satu, yang kedua diperkaya dengan the beauty of the music gitu ya, keindahan dari musik itu yang sangat match dengan teks yang diajarkan, sehingga benar-benar musik itu, nyanyian itu merasuk ke dalam diri jemaat Tuhan pada waktu itu di Jerman. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa musik punya peranan edukasi yang sangat ini ya, sangat komprehensif begitu ya. Oke, kita akan berpikir sekarang what to do kalau kita mau bahwa musik gereja ini, nyanyian rohani ini berfungsi edukasi dengan lebih baik. Yang pertama, seleksi lirik lagu dengan secara ketat. Ya, kita harus benar-benar selektif untuk lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam gereja, bahkan untuk jemaat kita gitu ya. Karena apa? Akhir-akhir ini tentu banyak bermunculan lagu-lagu baru. Lagu-lagu baru ini tentunya kita perlu benar-benar filter dulu gitu ya. Apakah semua lagu-lagu itu yang baru-baru itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sudah oke secara doktrin? Nah, kita perlu menyeleksi itu ya. Jangan sampai lagu yang kita nyanyikan dari Alkitabiah kemudian pengajarannya salah. Apa ada? Banyak. Karena begini, mohon maaf kalau saya ngomong gini ya, kalau himne-himne yang dulu itu ya, yang sekarang masih bertahan dan kita masih nyanyikan di gereja, itu kebanyakan ditulis oleh good musician and good theologian. Jadi ditulis oleh anak-anak Tuhan yang jago musik tapi juga jago teologi, begitu ya. Berbeda dengan lagu-lagu sekarang yang banyak muncul, yang kebanyakan, saya bukan judge semua begitu ya, tetapi banyak lagu-lagu yang ditulis oleh good musician but not good theologian.
Nah, ini yang bahaya. Banyak contoh-contoh, misalkan ada beberapa lagu dan cukup banyak yang mereka rancu tentang Allah Tritunggal, gitu ya. Kadang-kadang Yesus disebut sebagai Bapa, atau kadang-kadang Bapa disebut sebagai Raja, padahal yang disebut sebagai Raja adalah Yesus, Raja segala Raja. Nah, kadang-kadang nggak jelas juga pribadi Allah Tritunggal itu nggak jelas, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Ini salah satu contoh begitu ya. Masih banyak kesalahan-kesalahan pengajaran yang muncul di lagu-lagu yang modern, sehingga kita perlu seleksi lirik-lirik lagu itu secara ketat, gitu ya. Yang kedua adalah pelajarilah himnologi, sejarah nyanyian Kristiani. Kita punya spektrum warisan musik gereja yang sangat panjang, gitu ya, sangat panjang. Bahkan bayangkan dari Mazmur yang di Perjanjian Lama sampai dengan yang masa kini dan masih akan berlanjut di masa yang akan datang. Inilah spektrum kita nih. Warisan musik gereja yang demikian kaya, yang Tuhan pernah pakai di dalam sejarah peradaban manusia untuk dia bicara kepada umatnya. Apapun fungsinya, apapun tujuannya. Makna-makna spiritual yang kaya juga disampaikan. Gitu ya, dari musik-musik yang secara puitis itu sangat sangat kompleks, sampai yang paling sederhana seperti lagu-lagu dari Afro American Spiritual, ya, lagu-lagu dari orang-orang kulit hitam di Amerika yang juga sangat terkenal, tetapi lagu-lagunya sederhana, kalimat yang diulang-ulang, tetapi di situ pesan-pesan yang disampaikan begitu kuat, ya. Mereka orang-orang kulit hitam yang pada zaman dahulu jadi budak di Amerika, mereka dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian itu. Nah, kebetulan saya semester ini baru bimbing satu mahasiswa yang memang nulis tentang Afro American Spiritual, dan kami menemukan bahwa lagu-lagu dari Afro American Spiritual ini mereka itu bisa mendorong orang-orang kulit hitam itu pertama untuk bertahan di dalam penderitaan mereka sebagai budak. Kemudian selain bertahan juga melawan ini ya, perbudakan itu sendiri, sampai akhirnya di Amerika terjadi revolusi ya, sehingga perbudakan itu pada akhirnya dihilangkan. Itu karena mereka orang-orang kulit hitam ini melawan, begitu ya. Tetapi tidak hanya melawan saja, bahkan yang amazing yang kami temukan bahwa melalui lagu-lagu itu orang-orang kulit hitam ini sanggup mengubah ini ya, baik orang yang kulit hitam maupun juga golongan orang kulit putih pada waktu itu, merubah paradigma mereka tentang hak asasi manusia. Dan bahkan juga ini salah satunya ketika Martin Luther King Jr. yang juga pejuang hak asasi manusia untuk orang-orang kulit hitam di situ, dia tidak setuju dengan perlawanan yang bersifat fisik. Dia nggak setuju dan dia melawan sendiri kelompoknya orang yang kulit hitam yang mau berjuang secara fisik, yang maunya frontal, maunya berantem, maunya tembak-tembakan begitu ya. Itu seperti itu. Dan Martin Luther King juga menggunakan nyanyian-nyanyian itu. Belum lagi ada tokoh wanita yang namanya Harriet. Itu juga memperjuangkan itu melalui jalur, memang ada jalur fisiknya juga, tetapi juga ada jalur hukum yang dia perjuangkan. Nah, ini menarik begitu ya. Bagaimana lagu-lagu itu boleh mendorong orang-orang kulit hitam untuk mereka bertahan, dan bertahannya itu melalui lagu-lagu spiritual, lagu-lagu rohani, sehingga iman mereka bertumbuh, tetapi kehidupan mereka sehari-hari pun boleh berubah, begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipelajari sehingga akhirnya bisa jadi berkat buat orang-orang zaman sekarang, ya. Nah, tantangan bagi kita untuk zaman sekarang ini, terutama golongan-golongan muda, ya.
Mereka sangat tentunya sangat menyukai musik-musik modern, lagu-lagu Christian kontemporer yang modern, ya nggak salah. Cuman mereka perlu diperluas tentang tingkat apresiasi mereka terhadap musik gereja segala zaman. Ya, dengan demikian ketika menyanyikan lagu-lagu yang berbeda, terutama dari masa-masa yang lalu, mereka tidak hanya belajar menyanyikannya, tapi belajar spiritualitasnya gimana, gitu. Sehingga dari situ mereka boleh mendapatkan berkat rohani melalui langkah-langkah apresiasi musik gereja ini, gitu ya. Nah, tentunya langkah yang ketiga adalah penerapan yang relevan dan kreatif. Bagaimana, khususnya kalau kita mau menyanyikan lagu-lagu yang zaman dahulu, tetapi bisa relevan untuk zaman sekarang dengan cara-cara yang segar, kreatif. Nah, inilah tuntutannya. Makanya, nah orang-orang seperti saya nih, yang memang dipanggil Tuhan untuk menekuni bidang musik gereja, dan saya tadi juga lihat beberapa teman-teman saya yang saya kenal adalah para hamba Tuhan musik gereja, ya, yang juga muncul di dalam forum ini. Saya senang banget bisa berjumpa dengan kalian. Nah, tapi tantangan buat kita, bagaimana kita bisa menerapkan lagu-lagu itu, musik-musik itu di zaman sekarang secara relevan dan kreatif, ya, melalui proses edukasi tentunya. Nah, yang ketiga, church music in ministry, tentunya dalam pelayanan, ya, pelayanan dalam hal ini pelayanan pastoral. Nah, satu statement yang boleh saya utarakan. Jadi melalui musik, ya, melalui musik, firman Tuhan itu dapat merasuk ke dalam jiwa dan perasaan seseorang. Jadi diri manusia, selain kita punya kognitif, ya, kita juga punya perasaan, gitu ya, punya jiwa, punya perasaan, di mana kalau yang sebelum ini, slide-slide sebelumnya, kita belajar bagaimana firman Tuhan itu disampaikan ke dalam pikiran kita, kognitif kita, melalui lagu. Tetapi kita jangan lupa bahwa lagu itu punya musik, dan musik itulah yang bisa merasuk ke dalam jiwa dan perasaan kita. Ya, karena di dalam musik itu mengandung unsur-unsur seni, dan seni itulah yang bisa merasuk ke dalam diri kita, dalam perasaan dan jiwa kita. Sehingga musik ini perlu. Nah, apa pentingnya sih perasaan, gitu ya? Apa pentingnya sih perasaan? Nah, memang kita nggak boleh menganggap remeh ini, karena memang kita diciptakan Tuhan lengkap, gitu ya. Ada fisik, ada pikiran, ada perasaan, gitu ya. Kita diciptakan Tuhan lengkap seperti itu, dan ini sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Kalau dipisahkan salah satunya, ya kita mungkin bisa jadi dead body, gitu ya. Seperti begitu. Nah, nggak bisa dipisahkan. Bahkan kalau kita tahu hukum yang terutama yang diungkapkan Yesus, ya, hukum dua hukum dasar itu, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Bukankah itu semuanya? Kekuatan itu visi kita, gitu ya. Akal budi, pikiran kita. Dan roh dan jiwa itu bukannya tentang ngomong soal perasaan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan kita, Tuhan menuntut kita mengasihi Tuhan secara total, baik secara fisik, mental, gitu ya, pikiran dan hati dan perasaan. Nah, tapi jangan lupa bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ketika jatuh dalam dosa, maka kondisi manusia ini rusak. Rusaknya itu bukan fisik aja loh, ya, tapi rohaninya juga rusak. Buktinya manusia terpisah dari Tuhan Allah. Secara rohani terpisah dari Tuhan Allah. Tapi nggak hanya itu aja, bahwa pikiran kita juga dirusak oleh dosa, perasaan kita juga dirusak oleh dosa. Nah, ketika kita diselamatkan, maka proses pemulihan dari Allah itu mulai berjalan. Kita mulai dipulihkan, ya.
Yang dipulihkan apa? Ya semuanya, fisik juga, pikiran juga, perasaan juga. Nah, sehingga ketika proses pemulihan ini, maka fungsi dari seni atau arts itu jadi lebih penting. Jadi lebih penting ya. Nah, kalau kita baca, saya introduce dua buku. Yang pertama ini karya dari Rondell Bradley, From Memory to Imagination, Reforming the Church Music. Ya, beliau di sini mengangkat satu pemikiran begini. Itu tadi bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita hancur semuanya, gitu ya. Dan ketika perlu dipulihkan, maka memori dan imajinasi ini juga perlu dipulihkan, gitu ya. Memori dan imajinasi ini perlu dipulihkan. Dipulihkan oleh apa? Melalui apa? Firman Tuhan, of course. Firman Tuhan itu yang memulihkan. Tetapi sarana yang dipakai salah satunya adalah arts atau seni, termasuk seni musik. Karena seni musik itulah yang bisa merasuk ke dalam jiwa dan perasaan seseorang, gitu ya. Dan ini perlu ini. Jadi misalkan kalau imajinasi aja, Yesus pernah berkata jika seorang pria itu melihat wanita dan mulai berpikir yang enggak gitu ya, itu udah dosa gitu ya. Tinggi banget standar itu, dan itu imajinasi seseorang pun perlu dipulihkan, perlu adanya restorasi, sehingga perlu dimurnikan, disucikan, dan itu melalui peran firman yang dibawa melalui seni, salah satunya seni musik. Juga demikian yang hampir sama yang diutarakan oleh Harold Bass dalam bukunya Through the Eyes of Faith, Music Through the Eyes of Faith. Ya, di mana Harold Bass ini saya salut banget dengan beliau. Pertama, dia seorang doktor dalam bidang teologi, ya. Kemudian dia juga seorang doktor dalam bidang musik. Jadi dua-duanya dokter, hebat banget orang ini. Ya, dan dia ngomong soal bagaimana the beauty of the music itu bisa mengubah perasaan orang, perilaku orang, gitu ya, dari the beauty of the music. Sehingga ketika kita merenungkan hal ini, ya, merenungkan dua hal ini, maka kita sadar bahwa peranan musik itu sangat dalam. Peranan musik sangat dalam dan sangat dibutuhkan oleh manusia, gitu ya, oleh orang percaya. Bukan hanya sekedar musik untuk supaya kita bisa nyanyi lagu-lagu rohani, atau kita bisa menikmati enjoying the music, bukan itu aja. Tetapi musik itu punya daya yang lebih tajam dan lebih dalam dari itu, gitu ya. Bisa memberikan kedamaian, atau mungkin juga musik juga bisa berfungsi sebagai terapi, begitu ya. Nah, contohnya misalkan ketika pernah suatu kali Raja Saul itu sedang dikuasai oleh roh Tuhan. Dikatakan dikuasai oleh roh Tuhan, tetapi yang terjadi adalah Raja Saul jadi murung, jadi sedih, gitu ya. Lalu diundanglah penghibur raja istana untuk main musik, untuk nari seperti itu, tetapi Saulnya tetap murung. Saul tetap murung begitu. Baru setelah itu dipanggilkan Daud, dan Daud main kecapinya, dan di situ kemudian akhirnya Roh Tuhan meninggalkan dia, dan kemudian Raja Saul sudah nggak murung lagi, begitu ya. Nah, ini saya melihat bukan dari unsur teologi ya, tapi dari unsur musik, di mana pemusik-pemusik di sana tentunya hebat-hebat loh ya. Hebat-hebat juga loh. Ya kan, pilihan gitu ya. Tapi kok gagal gitu ya. Tapi justru Daud yang juga pada waktu jago main kecapi dan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kemurungannya Saul ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa musik juga punya fungsi terapi yang bisa memulihkan jiwa seseorang,
gitu ya. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia akan Tuhan. Nah, ini ada 10 yang kaitannya dengan psikologi tadi itu ya, bahwa keterbatasan mencari ketidakterbatasan, misteri mencari pemahaman, ketidakamanan mencari perlindungan, kesendirian mencari kebersamaan dengan Allah, keegoisan mencari persekutuan mutual dengan penyembah-penyembah yang lain, kesalahan mencari pengampunan dan pembenaran, kecemasan mencari damai, kesia-siaan mencari kebergunaan dan pemenuhan, kehancuran mencari kesembuhan, dan kesedihan mencari penghiburan. Nah, hal seperti ini bisa dijawab salah satunya melalui pelayanan musik gereja yang combine, of course, dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh melepaskan firman Tuhan. Ya, karena tanpa firman Tuhan, it's just a music. Tapi musik Kristiani, musik rohani, itu harus memuat firman Tuhan. Gitu ya. Nah, yang terakhir, church music in worship. Nah, sebenarnya sebagian besar yang kita bahas tadi dari awal sampai dengan sebelum ini, itu pasti ada kaitannya dengan worship, pasti ada, ya, pasti ada kaitannya dengan ibadat. Tapi ya edukasi lah, atau kaitan dengan apa pelayanan kepada sesama anak Tuhan, kepada Tuhan gitu ya, itu sudah tercover so far. Nah, saya akan melihat dari sisi yang lain. Yang pertama, bahwa musik ini kurang lebih mungkin hampir 15-20 tahun terakhir kali ya, musik itu sering jadi perdebatan gitu ya. Maksud saya ini selera musik gitu ya, di dalam gereja sering jadi perdebatan ya, perdebatan antara selera musik yang muda kepingin yang gini, yang tua kepingin yang gitu ya. Nah, itu sering jadi perdebatan. Bahkan sampai sekarang kita nggak pungkiri itu masih ada. Pertanyaannya apakah harus gitu ya, apakah harus. Nah, sebenarnya itu tidak harus terjadi kalau umat Tuhan ini memahami tentang esensi ibadah, kembali kepada esensi ibadah, yaitu membawa jemaat untuk memiliki hidup dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Nah, tujuan dari ibadah kan itu ya, membuat kita itu hidup makin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Itu di situ. Jadi ya, harusnya dalam ibadah-ibadah kita, baik komunal yang di gereja maupun ibadah pribadi di pribadi orang-orang percaya itu, harus mengarah pada tujuan ini, membuat hidup dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, gitu ya. Nah, tentunya ini ngomong soal kehidupan rohani yang sangat mendasar, gitu ya. Paulus pun di dalam Filipi 3 ayat 10 kan berkata ya, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi salah satu tujuan hidup Paulus adalah mengenal Tuhan. Nah, seharusnya di dalam setiap ibadah itu harus bisa membuat umat Kristen orang percaya itu makin kenal Tuhan, makin dekat Tuhan. Kalau enggak, berarti salah itu ibadah. Gitu ya. Apakah musik tertentu itu bisa membuat dekat dengan Tuhan? Ini memang subjektif gitu ya. Makanya seharusnya kita nggak perlu berdebat soal selera musik. Mana yang benar, mana yang salah, begitu ya. Itu seperti begitu. Nah, saya seringkali kasih seminar-seminar musik gereja, banyak yang tanya, Pak, boleh nggak kayak begini? Boleh nggak kayak begini? Ibadah kalau gini boleh nggak gitu ya? Nah, saya balik bertanya aja gitu ya. Jadi ada buku yang ditulis oleh Calvin Johansson yang judulnya Discipling Music Ministry. Dia berkata begini, stop bertanya boleh atau tidak gitu. Bertanyalah ini membangun atau tidak, ini mendewasakan atau tidak gitu ya. Kalau ini tidak membangun, kalau ini nggak mendewasakan ya sudah stop, jangan lakukan lagi. Itu berarti salah, itu berarti pemberhalaan gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang
Yang perlu kita tanya bukan masalah boleh atau tidak, tetapi sekali lagi yang perlu kita tanyakan apakah ini membangun, apakah ini mendewasakan atau tidak, gitu ya. Nah, kalau ada perubahan gimana, Pak? Nah, ini ada satu slogan yang seringkali kalau reformasi selalu diucapkan, banyak mengucapkan ya, Ecclesia Reformata Semper Reformanda et Secundum Verbum Dei. Gereja selalu bereformasi berdasarkan firman Allah. Gereja selalu bereformasi, selalu berubah. Tapi berubahnya berdasarkan firman Allah gitu ya. Nah, ini kita akan lihat bahwa kalau kita ngomong sejarah nyanyian jemaat atau nyanyian gereja, itu selalu berubah kok. Selalu berubah. Kita nggak usah panjang-panjang mulai dari perjanjian lama, nggak usah lah ya. Misalkan dari abad pertengahan itu yang namanya musik gereja, nyanyian-nyanyian rohani itu ada nyanyian bahasa Latin yang kita kenal dengan genre Gregorian chant, ya, chanting Gregorian yang monofonik, hanya satu suara yang dinyanyikan oleh para biarawan, ya. Kalau biarawan dulu-dulu itu semuanya pintar nyanyi gitu ya, suaranya bagus-bagus. Dinyanyikan secara solo, monofonik oleh para biarawan. Nah, kemudian beberapa abad kemudian muncullah beberapa musisi gereja, antara lain seperti Palestrina lah, begitu ya, dan tokoh-tokoh yang lain yang mulai ngomong, aduh, kalau monofonik ini kok nggak menarik ya, bagaimana kalau kita bikin polifonik, aransemen polifonik. Mulai masih akapela gitu ya, masih tanpa itu, tapi sudah mulai 2 suara, 3 suara, 4 suara gitu ya. Nah, itu mulai itu. Nah, pada awalnya gereja Roma Katolik juga menentang polifonik, itu ditentang gitu ya. Wah, itu enggak alkitabiah gitu ya. Nah, tetapi akhirnya pada akhirnya pun gereja Roma Katolik bisa menerima keberadaan Palestrina ini dan musik-musiknya. Begitu. Nah, itu masih berubah lagi ketika zaman reformasi. Martin Luther yang juga suka musik, ya, Martin Luther suka musik, dia suka polifonik, kemudian dia juga mengembangkan musik gereja, salah satunya bahasa, nggak lagi pakai bahasa Latin, tapi bahasa Jerman, gitu ya. Dan kemudian hanya itu aja, dia memasukkan musik-musik dari berbagai sumber. Sumber dari Gregorian chant ada yang masih dipakai, tapi kemudian di aransemen jadi 4 suara atau lebih. Ya, kemudian juga ada dia yang tulis musik sendiri, gitu ya, dan beberapa temannya yang lain, para penulis lagu Jerman itu menulis melodi sendiri, bikin musik sendiri, ada gitu ya. Tapi ada juga yang dia ambil dari musik-musik rakyat gitu ya, dari musik-musik rakyat yang sekuler gitu ya, melodinya diambil, disederhanakan dan kemudian dinyanyikan dalam gereja. Ya, contohnya Hymn of Reformation yang itu Allah jadi benteng kukuh itu ya, Unfazed Book atau Mighty Fortress is Our God, itu melodinya adalah diambil dari musik sekuler, dari lagu rakyat. Ya, bahkan Johann Sebastian Bach pernah nulis Christmas Oratorio, itu juga melodinya diambil dari melodi coffee shop gitu ya, yang banyak dinyanyikan orang untuk lagu-lagu sekuler di coffee shop. Nah, ini menarik gitu ya. Sampai makanya Christmas Oratorio itu dapat julukan Oratorio coffee shop gitu ya. Karena diambil dari coffee shop di situ. Nah, ini menarik. Jadi Martin Luther juga menggunakan lagu-lagu itu, tapi kemudian nggak mentah-mentah ya, lalu diaransemen, disederhanakan sehingga bisa dinyanyikan oleh orang-orang gitu. Nah, itu masih terus berlanjut lagi. Misalnya di Inggris. Di Inggris dulu karena Inggris itu ini ya, mengikuti pengaruh dari John Calvin. Jadi gereja-gereja di Inggris awalnya hanya menyanyikan lagu-lagu Mazmur. Dalam ibadah mereka tidak akan menyanyikan lagu-lagu yang lain, termasuk tidak menyanyikan lagu him, karena lagu him itu tulisan manusia menurut mereka. Jadi mengikut dari ini ya, pandangan Calvin bahwa di dalam ibadah-ibadah gereja hanya firman Tuhan yang boleh dinyanyikan. Berarti mereka hanya menyanyikan Mazmur. Nah, terus ya, itu terus berjalan.
terus berjalan dan sampailah pada seorang tokoh yang namanya Isaac Watts, yang kemudian dia lumayan cerdik, lumayan pinter ya Isaac Watts ini ya. Jadi dia memparafrase Mazmur. Jadi Mazmur itu diparafrase, berubah bentuknya jadi him, tetapi dia memasukkan unsur-unsur atau konsep-konsep dari Perjanjian Baru. Ya, karena di dalam Mazmur kan nggak ada Yesus, nggak ada Kristus, nggak ada ngomong soal Injil, nggak ada, nggak secara eksplisit begitu ya. Nah, sehingga Isaac Watts melihat ini dan kemudian dengan kejeliannya, dengan kehebatannya di dalam apa, di dalam puisi, begitu ya, bikin puisi, dia menggabungkan konsep-konsep Perjanjian Baru itu ke dalam Mazmur, sehingga Mazmur itu diparafrase menjadi salah satu bentuk him. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, paling tidak dibutuhkan sekitar 30 tahun untuk gereja-gereja di Inggris mengubah dari kebiasaan menyanyikan Mazmur dalam ibadah sampai akhirnya mereka bisa menyanyikan lagu-lagu him karya Isaac Watts. Butuh 30 tahun untuk berubah itu, ya. Dan itu salah satu contoh, dan contoh-contoh itu masih terus berjalan sampai sekarang, ya. Jadi bermunculan lagu-lagu baru yang boleh menyegarkan gereja. That's good, that's fine, ya. Dan yang penting adalah berubahnya, bereformasinya berdasarkan firman Allah. Nah, ini mungkin yang yang perlu kita perhatikan ketika kita melihat ibadah di dalam gereja, begitu ya. Dan tentunya semuanya ini dengan prinsip-prinsip ini berharap bahwa ibadah kita itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti kalau Johann Sebastian Bach, ini memang salah satu komposer Kristen ini ya, idola saya gitu ya, yang jadi berkat buat saya dan juga baik secara musik maupun secara rohani, karena musik-musiknya begitu religius ya, terkenal banget begitu ya religiusnya begitu. Itu bahkan di pintu kantor saya di SDT Aletheia itu saya pasang satu poster yang ada kalimatnya begini, uh, Mozart gave us God's laughter. Jadi Mozart itu memberikan kita keceriaan Allah gitu ya. Beethoven gave us God's fire. Beethoven memberikan kepada kita apinya Allah gitu, karena memang musiknya Beethoven itu kayak api gitu ya, sedangkan musiknya Mozart itu lincah gitu, ceria gitu. Kalau Beethoven kayak api, pom 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 gitu kan ya. Atau yang terkenal yang Ode to Joy itu ya, no 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 no, berapi-api pokoknya gitu ya. Tetapi di ketiga, Bach gave us God's word. Wah, menarik banget. Jadi Bach memberikan kita firman Tuhan. Karena memang Johann Sebastian Bach ini komposisinya hampir semua itu memang adalah musik-musik rohani yang didasarkan dari firman Tuhan. Dan di setiap akhir karyanya dia selalu menulis SDG. Lalu dia tanda tangan di bawah. SDG itu Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, baik teman-teman, ini yang mungkin bisa saya sharekan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.